Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Ayo, lagi makan ya kalian ya? Ngaku lur, ngaku. Ayo, ngaku. Ayo. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta datang tanpa permisi. Kalau tagihan datang di tanggal yang pasti. Relax dulu kita sejenak dari film Saulur dengan film yang ringan yang sangat fun yaitu Kicking and Screaming tahun 2005. Dulu banget pernah dingidulin tapi udah dihapus, dan karena film ini cukup menarik, Cak Icang ngidulkan lagi dengan versi yang lebih mantap tentunya. Kicking and Screaming mengisahkan tentang pelatih sepak bola yang berusaha mengembangkan timnya sampai akhirnya dia bertemu dengan dua bocah asal Itali yang luar biasa berbakat lur. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Ahmad Berlian Syah ya Cak. Orang yang nggak bisa ngomong R itu namanya padel ya. Cadel dong itu. Kalau padel itu adalah makanan berbahan kentang dan daging. Monggo skecaaken. Seorang pria paruh baya bernama Phil Weston menceritakan bahwa sejak dia masih bayi, takdirnya seolah-olah sudah ditentukan oleh ayahnya sendiri, sebut saja Pak Ijo, untuk menjadi pemain bola terhebat. Tapi apa daya lur, Phil yang sudah dewasa sama sekali tidak berbakat olahraga apapun, mulai dari lari gawang, lompat jauh, lempar martil, balap karung, panjat pinang, sampai lempar lembing. Yes, I'm quite the athlete. Phil bertemu dengan cinta sejatinya di kuliah yaitu Barbara, dan mereka pun sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama lur. Singkat cerita, Phil yang semakin dewasa akhirnya melamar Barbara, sedangkan ayahnya yang sudah menduda juga akan menikah lagi dengan mbak-mbak sebut saja Marwati. Setelah menikahi Barbara, alhamdulillahnya Phil tokcer lur, dan setahun kemudian anak mereka pun lahir yang diberi nama Sam. Anehnya di hari yang sama anak Paijo dan Marwati juga lahir yang diberi nama Baki. Dan terlihat Paijo yang sudah sangat kompetitif membandingkan anaknya dengan cucunya hanya karena bobot tubuh Baki lebih berat. 7 pounds, 7. It's a little bit bigger. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Phil memiliki toko yang menjual berbagai suplemen kesehatan, sedangkan Pak Ijo memiliki toko peralatan olahraga yang sangat lengkap dan terkenal. Sementara itu, Sam dan Baki bergabung ke tim sepak bola papan atas dan sering menjuarai turnamen, yaitu The Gladiators, yang mana tim tersebut juga milik Pak Ijo. Akan tetapi, lur, Baki selalu menjadi pemain utama dan yang paling diandalkan, sedangkan Sam selalu duduk di bangku cadangan dan tidak pernah dimainkan. Where's Sam? He's on the bench. You're kidding me. We'll see you back at the house, Dad. Played great, son. You played great. It went great. Bench is nice. I'm gonna see what I can do about that, okay? Sore harinya Phil dan keluarga datang ke rumah Pak Ijo karena Phil ingin membahas tentang Sam yang jarang dimainkan. Seperti biasa, Pak Ijo membanggakan toko olahraganya yang sangat sukses sampai memiliki 4 cabang, sudah masuk iklan TV, dan juga menawarkan Phil untuk bekerja di tokonya. Namun Phil menolak karena dia akan tetap bertahan menjual suplemen-suplemen kesehatannya. Tak lama kemudian tetangga resek sebelah rumah yang bernama Ditka sedang membersihkan halamannya sampai daun-daun berterbangan ke halaman Pak Ijo, dan mereka berdua pun akhirnya cekcok. I got company! Do my lawn! Come on, take it back! Hit the whole thing! Lalu saat main dart bareng, Phil akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu agar Sam lebih sering dimainkan saat pertandingan. Dengan santainya Pak Ijo pun menjawab jika Sam sudah dijual ke tim lain yaitu The Tigers, yang pasti di sana Sam akan menjadi pemain utama. Mendengar itu, Phil pun sangat kecewa karena Pak Ijo tega menjual cucunya sendiri karena sangat berambisi membentuk tim sepak bola terbaik. Apalagi Tigers adalah tim dengan peringkat terbawah. Trade him to the Tigers.
But what about Sam? You saw him out there today. It breaks my heart. I'm building man. Okay. Yeah. Why didn't you just play him more? He is going to play Philly. Yeah, for another team. Best he's a bench. Sepulangnya ke rumah, Phil masih sangat marah dengan keputusan ayahnya. Namun Barbara merasa mungkin ini memang jalan yang terbaik, karena jika terus dicadangkan oleh Pak Ijo, maka mental Sam bisa kena lama-lama, ya kan? Setelah mendengar petuah itu, Phil pun menjadi tenang dan memberitahukan kabar tersebut ke Sam dengan bahasa sehalus mungkin. Tapi tetap aja Sam sadar jika kakeknya sendiri telah menjualnya. Lalu Phil menjelaskan bahwa lebih baik Sam berada di Tigers daripada menjadi cadangan di Gladiators, karena dulu Phil pernah merasakan hal yang sama hingga amarahnya selalu terpendam, dan efeknya ketika dewasa dia jadi emosian lur. Saking menggebu-gebunya Phil sampai ngos-ngosan, dan Sam yang takut pun kabur dari kamarnya. Did Grandpa trade me? No. Yes. Wait. You don't want to be that kid that when he thinks about what his dad did to him, you do not want to be that kid. Because I know that kid. That kid lives right here in this house. Kompetisi liga pun akhirnya dimulai. Phil mengantarkan Sam ke pertandingan tim Tigers yang Allahu Akbar kayak begini kelakuannya. Krik. It's gonna come out. It's gonna come out. No, hitting the baby. No, don't hit my... Ternyata pelatih Tiger sudah mengundurkan diri karena dia tidak kuat melatih timnya sendiri. Orang tua dari anak-anak lain juga tidak ada yang mau jadi pelatih. Dan dengan terpaksa Phil akan menjadi pelatih sementara daripada Tigers nggak bisa tanding hari itu. Ternyata di pertandingan tersebut Tigers akan melawan Gladiators yang mempertemukan Phil dan Pak Ijo. Jelas permainan mereka sangat amat timpang lur. Banyak anak-anak Tigers yang ketakutan dan tim Gladiators membantai mereka dengan skor akhir 13-0. Come on. Let's go. Come on. Let's go. Hey. No, I'm fine. Meski kalah dengan skor yang sangat jauh, tapi Phil tetap memotivasi timnya dan agak terganggu dengan Byung-san yang malah mainan gelas. Lalu Pak Ijo sempat menawarkan Phil agar Sam masuk lagi ke Gladiators karena meski jadi cadangan, tapi Sam pasti bisa ikut mengangkat piala kemenangan. Pastinya Phil menolak karena harga diri, ya kan, dan merasa diremehkan seperti itu. Phil pun mengatakan jika dia akan menjadi pelatih tetap tim Tigers untuk membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan ayahnya. Ketika sesi latihan, Phil meminta anak didiknya memperkenalkan diri masing-masing. Byung-san adalah anak yang pemalu dan menurut Phil dia bisa bekerja sama dengan Ambrose yang berbadan besar. Hunter hobi makan cacing, juga ada Mark yang paling gak jelas dan suka berkata-kata kotor lur. Lalu saat Phil akan memulai latihan, mereka malah asik main sendiri. I'm Byung-sun. I am a very kind person. No, you're not gonna eat that, are you? I'm Mark Avery. You know, I like to keep my pimp hands strong. Come become a Burning Man. I got you. Bam! Apparently I don't get it. Okay, that's not the snake. Phil pun curhat ke Barbara jika latihan pertamanya sangat-sangat kacau dan Phil tidak yakin Tigers bisa berkembang. Lagi pula Phil juga tidak menguasai strategi permainan dan tidak memiliki pengalaman melatih. Maka dari itu Phil pun merekrut Ditka si tetangga rese untuk menjadi asisten pelatihnya karena beliau adalah mantan pelatih football yang dulu pernah memenangkan kejuaraan paling bergengsi. Ditka pun langsung setuju membantu Phil setelah mengetahui nantinya dia bisa melawan Pak Ijo. Di latihan berikutnya, Ditka yang begitu tegas dan disiplin menerapkan latihan keras untuk anak-anak Tigers layaknya atlet-atlet football. You guys with the Bears, find each 10 grand apiece. Come on, girls! You gotta put it moving! Run away! No candy! Your mother said you can't have any candy! Come on, move it! Faster! Come on, Beyonce, let's get that back end done! Going to soccer practice? Di pertandingan berikutnya, skill Tiger masih kalah jauh dari lawannya. Permainannya sangat amburadul dan lagi-lagi kalah telak dengan skor jauh. Bahkan Ditka sampai emosi karena baru pertama kalinya mengalami kekalahan sememalukan itu.
Forget the appreciation. I want to win a soccer game. Malam harinya Pak Ijo mengadakan pesta yang selalu dilakukan tiap tahun sebagai tempat sharing bagi seluruh pelatih tim. Sebagai pelatih baru, Phil pun diminta maju untuk menceritakan pengalamannya dengan tim Tigers. Phil memperkenalkan Ditka sebagai asisten pelatihnya dan sempat adu bacot dengan Pak Ijo. Lalu ketika acara makan-makan, para orang tua Tigers mengeluh ke Phil karena Ditka dianggap tidak mengerti sepak bola dan terlalu keras melatih anak-anak. Namun Phil berusaha menenangkan mereka semua karena dia yakin Tigers pasti bisa memenangkan pertandingan. Setelah itu Pak Ijo cari gara-gara dengan berusaha mengintimidasi Ditka, yang karena sudah emosi Ditka pun berusaha memukul tapi malah mengenai Phil. What are you just doing this to get under my skin? I'm glad you figured it out. You go to my mortal enemy for help? That's no way to talk about your I'm gonna make you. famer Mike Ditka. Phil pun curhat ke istrinya sambil nangis sesenggukan karena mulai putus asa melatih tim Tigers dan hubungannya dengan Ditka juga belum dekat. Untungnya Barbara masih sabar dengan suaminya yang sangat cengeng dan meminta Phil untuk ngobrol bareng Ditka dari hati ke hati. Esok harinya Phil pun menemui Ditka untuk ngobrol, mencurahkan segala keluh kesahnya dan nangis lagi lur. Ditka pun memberikan kopinya untuk Phil agar dia bisa sedikit tenang. Awalnya Phil menolak karena dia tidak pernah minum kopi, tapi begitu mencobanya, Phil pun baru tahu jika rasanya luar biasa nikmat. Setelah Phil merasa tenang, Ditka pun mengatakan bahwa Phil bisa menjadi pelatih yang hebat dan mengalahkan ayahnya. Maka dari itu Ditka mengusulkan untuk merekrut pemain baru yang kebetulan dia punya rekomendasi 2 anak berbakat. Dari sana Ditka mengajak Phil ke toko daging langganannya milik pria asal Italia sebut saja Purwoto. Lalu Ditka menyuruh Phil pergi ke area dapur untuk melihat 2 ponakan Purwoto yaitu Gian Piero dan Massimo. Betapa terkejutnya Phil melihat mereka juggling dan oper-operan menggunakan bola kertas dengan santainya. Gak pakai lama, Phil pun minta izin ke Purwoto untuk merekrut Gian Piero dan Massimo. Akan tetapi Purwoto menolak karena kedua ponakannya sibuk bekerja di toko dan mereka juga sedang belajar bahasa Inggris. Phil pun terus memohon karena mereka berdua bisa belajar bahasa Inggris dari anak-anak tim Tigers. Begitu pula dengan Gian Piero dan Massimo yang meminta Pak D-nya agar membolehkan mereka main sepak bola. Alhamdulillahnya Purwoto pun mengizinkan asal prioritas utama tetap bekerja di toko daging. Lalu di pertandingan berikutnya Phil memperkenalkan 2 pemain baru asal Italia itu ke anak-anak Tigers dan meminta mereka untuk sering-sering mengajarkan bahasa Inggris. Begitu pertandingan dimulai ya, Gian Piero dan Massimo yang dijadikan striker sangat mendominasi permainan dan tidak ada satupun lawan yang berhasil merebut bola. Hingga akhirnya Tigers terus mencetak gol bertubi-tubi hanya dengan mengandalkan 2 bocah baru itu lur. Yes! Oh, mama, muzumba, muzumba, makala. Fique na minha pensagem. Phil begitu senang karena kutukan Tigers yang selalu kalah akhirnya bisa dipatahkan. Untuk merayakannya, Phil pun mengundang anak-anak Tigers makan soto Lamongan di rumahnya. Namun Gian Piero dan Massimo tidak bisa ikut karena harus bekerja di toko daging. Lalu Phil membagikan video cara bermain sepak bola dengan baik agar mereka bisa terus belajar dan mengasah skillnya. Pertandingan demi pertandingan pun terus dilakoni. Seperti biasa Gian Piero dan Massimo terus mencetak gol hingga Tigers menang beruntun dan peringkatnya mulai naik di papan klasemen. Saat jalan-jalan santai bersama Sam, Phil yang mencium aroma kopi pun langsung mampir ke warkop tersebut. Dan karena masih baru mulai minum kopi, Phil pun pesan porsi setengah gelas dan setengah kafein. Sementara itu Gian Piero dan Massimo mengajari anak-anak Tigers termasuk Sam yang diajari cara roulette atau memutar bola untuk melewati lawan.
Tigers terus memenangkan banyak pertandingan tiap minggunya dan kini Tigers berada di peringkat 4 klasemen. Sedangkan Phil semakin ketagihan kopi, bahkan hanya dengan sedikit mencicipinya saja, Phil sudah tahu biji kopi apa yang dipakai. French roast. Guatemalan with a little Ethiopian. Ketika acara keluarga di rumah Pak Ijo, sekarang giliran Phil yang agak congkak karena sebentar lagi Tigers pasti akan menyalip Gladiators. Namun Pak Ijo mengatakan jika yang memenangkan pertandingan bukanlah Tigers, melainkan dua bocah Itali, dan itu bukanlah kemenangan yang bagus. Akan tetapi Phil tidak peduli dan dia sangat yakin akan mengalahkan Gladiators di pertandingan final nanti. Merasa ditantang seperti itu, Pak Ijo pun mengajak Phil main adu pukul bola, yang jelas dia jadi bulan-bulanan, ya kan? He should be videotaping this. Barry. Setelah itu ayah dan anak ini pun bertaruh. Jika Gladiators berhasil memenangkan kompetisi, maka Phil harus menjual toko suplemennya dan bekerja di toko olahraga milik Phil. Namun jika Phil yang memenangkan kompetisi, maka dia meminta bola Pele kebanggaan Pak Ijo. Usut punya usut, dulu saat Pele melakukan tendangan bebas, bola tidak masuk ke gawang dan berhasil diambil Pak Ijo. Padahal yang memegangnya pertama kali adalah Phil. Mereka berdua pun sepakat, dan saking semangatnya Phil semakin banyak menenggak kopi, bahkan mas-mas barista sampai khawatir melihatnya. I think we're gonna have to cut you off, sir. Phil juga membawa banyak kopi saat melatih, dan karena berambisi mengalahkan Pak Ijo, kini Phil jauh lebih keras ke anak-anak, bahkan sering pakai kata-kata kasar, lur. Phil juga menggunakan strategi agar semua anak hanya boleh mengoper ke Gian Piero dan Massimo tanpa boleh mendribling atau menendang sedikit pun. Sam yang melihat sikap aneh ayahnya berusaha mengingatkan, namun Phil tidak merasa apa yang dilakukannya salah. For a game plan. Coach, I'm just... Well, Coach, I just changed. Who are you supposed to pass the ball to? The Italians. Right, Alex. Because of my love for the game. Liar! You gotta lighten up. He started it. I'm doing this for you. Where are my Italians? Sayangnya di pertandingan hari itu Gian Piero dan Massimo tidak bisa ikut karena ada pesanan daging yang sangat banyak. Gak pakai lama Phil pun mengerahkan seluruh anak-anak Tigers untuk membantu kedua anak Itali menyelesaikan pesanannya. Alhamdulillahnya pengerjaan selesai tepat waktu dan mereka semua pun segera kembali ke lapangan dengan mobil daging. Melihat aura yang begitu menyeramkan dari Tigers, pelatih tim lawan pun langsung jiper dan menyerah dengan alasan yang sangat blok. We got 25 minutes and a lot of beef to cut! Guys didn't bring his socks. We forfeit. Don't look back! Ketagihan Phil semakin menjadi-jadi, lur. Bahkan dia tidak sabar mengantri di warkop dan memaki emak-emak yang mesannya kelamaan. Karena sampai membuat ricuh, Phil pun langsung dikeluarkan oleh staf-staf di sana dan dilarang kembali lagi ke warkop tersebut. Cut it out or you're out of here. Can't kick me out! You're really invading my ear space? Buddy, relax. No, you relax. Regular here. This line needs to move. You are hurting me! What is wrong? Fine! Saat pertandingan selanjutnya, Phil sangat annoying karena meniup peluit berkali-kali. Dan karena Tigers akan masuk final jika memenangkan pertandingan itu, Phil pun memberi saran yang agak gendeng ke mereka, lur, yaitu memukul lawan jika terus dihalang-halangin, dan secara terang-terangan meminta anak-anak Tigers bermain sekotor mungkin asal tidak ketahuan wasit. Mendengar itu, para orang tua pun terbengong-bengong, dan Ditka juga berusaha menasihati Phil bahwa menyakiti lawan adalah hal yang sangat tidak suportif. Namun dengan arogannya Phil menyebut Ditka hanya sebagai asisten yang tidak berhak mengatur dirinya. Jelas Ditka sangat emosi karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Mereka berdua pun sempat cekcok dan akhirnya Ditka memutuskan keluar dari tim.
I don't think that's a very good attitude. Hurting other players. Why don't you grab me a juice box, boy? I'll tell you that. Yes, you are. You're my assistant, okay? You're supposed to back me up. I'm out of here. Bye-bye. Goodbye to juice box. Pertandingan pun berlanjut, namun anak-anak tidak semangat seperti biasanya karena risih melihat Phil yang emosional. Bahkan Phil juga membuli salah satu ortu anak-anak. Untungnya Gianpiero dan Massimo masih bermain bagus. Pertandingan berlangsung sengit dan skor pun imbang 2-2. Di lain sisi Phil sampai bawa dispenser kopinya sendiri. Dia masih sangat emosian dan mirisnya Phil sudah tidak lagi memainkan Sam lur. Sementara itu Pak Ijo beserta tim Gladiatorsnya juga mengawasi permainan mereka. Lalu yang terjadi. You put me in? Later. 4 on one, 3 on another, right? We really have to smother. Sepulangnya ke rumah, Barbara meminta Phil berhenti ngopi karena dia minum terlalu berlebihan dan emosinya tidak stabil. Barbara juga sangat kecewa dengan Phil yang tidak memainkan putra mereka karena terlalu ambisi ingin mengalahkan Pak Ijo dan sekarang Sam sedang murung di kamarnya. Bukannya mengakui kesalahan lur, Phil justru mengatakan jika dia tidak bisa mencemaskan semua kondisi pemain termasuk anaknya Sam. Barbara yang muak mendengarnya pun sampai menyebut Phil layaknya binatang liar dan langsung pergi dari sana. You didn't play him, Phil. It's become all about you and Buck. Just lied just a second ago about the cone thing. Worry about every player. What kind of animal? Animals? Yes, I'm going. Phil pun membuat kostum pelatih barunya yang wow, norak banget lur. Sampailah kita di hari H pertandingan final. Sam dan Barbara tidak hadir di sana, namun Phil tidak mempedulikannya. Anak-anak Tigers pun dimotivasi Phil dengan bacotan ngalor ngidul yang jatuhnya lebih ke mengancam lur agar jangan sampai kalah. Pertandingan pun dimulai dan di menit-menit awal Gianpiero berhasil mencetak gol dari operan lambung Massimo. Phil pun langsung mengejek-ngejek Pak Ijo, juga mengintimidasi salah satu pemain lawan. Fart-faced kid. Ketika Byung-san mendapat kesempatan di depan gawang, dia mencoba menendang tapi terlalu lemah. Bola pun direbut lawan dan serangan balik terjadi hingga Baki mencetak gol. Phil pun langsung mengeluarkan Byung-san, juga mengingatkan bahwa dia tidak boleh menembak sedikit pun. Sementara itu Pak Ijo mengeluarkan taktiknya, yaitu semua anak-anak Gladiators hanya menjaga Gianpiero dan Massimo saja. Jelas Tigers mulai kelimpungan. Baki kembali mendapatkan bola dan akhirnya mencetak gol. You can take as many shots as you want, but never ever. Massimo with the ball. But Buck Weston. Give it up, Dad. Long game, Sonny. Give it another own shot. Goal! Babak pertama pun selesai dengan skor 2-1 untuk Gladiators. Tak lama kemudian Barbara datang bersama Sam yang tidak pakai jersey lur. Barbara menjelaskan jika butuh waktu berjam-jam lamanya untuk membujuk Sam datang ke lapangan, yang akhirnya dia mau ikut namun hanya untuk mendukung Tigers saja karena toh pasti dicadangin sama bapaknya sendiri ya kan. Sontak Phil pun terdiam karena teringat jika dulu dia mengalami hal serupa ketika dilatih oleh Pak Ijo, yaitu selalu menjadi cadangan. Phil juga baru menyadari anak-anak Tigers lainnya yang penuh dengan tekanan, bahkan sampai frustasi. Philby, you've turned him into a bench warmer. Sound familiar? Go Gladiators. Say it again. Don't bother me, okay? I'll play you next season, okay? I'm not crying, it's frustration. Phil pun mendatangi Sam untuk ngobrol empat mata dan meminta maaf atas semua sikapnya selama ini. Sam memaafkan ayahnya dan Phil akan memainkan Sam di babak kedua nanti. Setelah itu Phil mengatakan di depan anak-anak Tigers bahwa dia adalah pelatih gagal yang jalan pikirannya sedang tersesat. Phil juga meminta maaf ke mereka semua, termasuk ke para orang tua karena telah bersikap sangat buruk. Phil sadar setiap anak memiliki kekuatan
kehebatan, keunikan, dan bakat mereka masing-masing, maka dari itu Phil akan kembali ke filosofi awal saat baru menjadi pelatih, yaitu bersenang-senang dalam bermain sepak bola. Gianpiero dan Massimo diistirahatkan dan mereka pun langsung bersyukur karena kelelahan. Anak-anak Tigers dilarang bermain kasar lagi, dan Phil juga menghancurkan dispenser kopinya karena dianggap menjadi pemicu emosinya. We should have just been having fun all along, and honestly, I don't know what happened. Gianpiero, Massimo, you guys rest? Okay, grazie, We grazie. just need to take the field, and you guys just do it of everything I've taught you. Don't listen to Phil! Take the field. Babak kedua pun dimulai. Bucky mencetak gol karena kiper Tigers lompat ke arah yang salah. Phil pun baru sadar ada yang aneh dan meminjam semua kacamata orang-orang di sana untuk dipakaikan satu persatu ke kipernya. Ternyata dugaan Phil benar. Kiper Tigers matanya minus lur, dan begitu mendapat kacamata yang cocok, kini kemampuannya pun sudah jauh berbeda. Better. Put those on. Let's go, guys. Italians sitting on the bench? Odd move by Coach Phil Weston. Seperti yang pernah diajarkan Gianpiero, Mark pun meletakkan bolanya di tengkuk lalu dilindungi oleh semua pemain Tigers, sedangkan Hunter mengalihkan fokus kiper musuh dengan cara memakan cacing. Saat ada kesempatan, Ambrose si badan besar pun menendang dari jarak yang cukup jauh dan Tigers are forming. Right through, win the ball, but not those clowns. Every time you say love you more, Can't believe this. you kiss, but you just ate a worm. anak-anak Tigers mulai termotivasi, permainan serta oper-operannya semakin membaik dan umpan lambung manja pun terjadi. Namun karena terlalu tinggi lur, Ambrose pun langsung menggendong Byung-san dan inilah yang terjadi. Oh, it's a little bit high. Skor pun imbang 3-3 dan Phil kembali memasukkan Gianpiero serta Massimo. Namun mereka diingatkan untuk bekerja sama dengan yang lain. Sekarang permainan tim Tigers terlihat lebih indah karena tidak egois dan terus mengoper ke belakang seperti ini. Lalu tepat di detik-detik akhir pertandingan, Sam yang mendapatkan bola akan berduel dengan Bucky yang meremehkan Sam karena tidak akan bisa melewatinya. Tapi sontak semua orang pun terpukau begitu melihat kemampuan Sam. Ya, Tigers memenangkan pertandingan dengan gol terakhir dari Sam yang melakukan gerakan rollerblade. Phil pun sangat haru dan bangga dengan Sam karena bisa bermain seindah itu. Lalu Sam mengatakan bahwa dia terus berlatih ketika Phil mencadangkannya. Paijo juga sangat bangga dengan Sam dan menyesal karena telah menjual cucunya ke tim Tigers. Keesokan harinya Paijo mengadakan bakar-bakar di rumahnya bersama tim Tigers dan Gladiators. Lalu Phil pun mendatangi Ditka untuk meminta maaf atas masalah mereka sebelumnya dan memberitahu bahwa Tigers memenangkan kompetisi. Ditka sudah tahu kemenangan tersebut karena dia menonton pertandingannya dari jauh secara diam-diam, dan Ditka juga memaafkan Phil karena sekarang dia telah berubah. Lalu sesuai janji, Paijo pun memberikan bola pilihnya kepada Phil. Dan untuk pertama kalinya Paijo mengatakan jika dia sangat bangga dengan pencapaian Phil. Namun setelah dipikir-pikir, Phil akhirnya mengembalikan bola pilih ke ayahnya karena itu sangat berarti bagi Paijo. Tapi sebagai gantinya Phil memiliki satu permintaan, yaitu merger toko olahraga Paijo dengan toko suplemen miliknya. About you and me. You know, the ball is distance between us. I mean, I had a good time kicking your butt, I'm not gonna lie, but it's not about winning. Then what do you want? And now, an important. I'm Buck Weston. I'm Phil Weston. I'm the Prince of Vitamins. Get all your health supplement needs. Buyar, film yang seru, fun, ringan, dan pesan moral dari film ini adalah jangan minum kopi berlebihan. Assalamualaikum.